Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, ikhwafillah azakumullah wa iyyakum. Bapak Ibu ingkang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kanugrahan dumateng kita sedanten sehingga Pak insyaallah sonten menika kita saged ngaos sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Shalawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Kita lajengaken pembahasan kita ingkang gegayutan kalih huru-hara yaumul qiyamah. Sak menika dumugi dumateng sulitnya seorang muslim untuk berkomitmen ya terhadap agamanya. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia sebuah zaman di mana kal qabidi ya 'alal jamr, memegang agamanya itu seperti memegang bara api. Dipegang tangan terbakar, dilepaskan agama akan hilang. Jadi ya penuh dengan ya perasaan ya yang tidak mengenakkan semuanya. Karena itu kenapa seorang muslim itu harus mempunyai jasadun musabirun, yaitu jasad yang senantiasa bersabar dengan penderitaan. Dalam surah Al-Baqarah 177 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal birra ang tuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan kebaikan kalau kita hanya menghadap ke timur atau ke barat. Walakinal birra, yang dimaksud dengan kebenaran itu man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Wal malaikati, kemudian pada malaikat, ya, wal kitabi, dan kemudian pada Al-Quran, wan nabiyin, dan kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dawil kurba, dan memberikan sesuatu pada kerabat terdekat. Wal yatama, dan kepada anak yatim. Wal masakina, dan kepada orang-orang miskin. Wasailina, dan orang yang meminta-minta. Wafir riqab, dan kepada para budak. Wa aqamas shalah, dan mereka itu menegakkan salat. Wa ataz zakah, dan mereka itu menunaikan zakat. Wal mufuna idza ahadu, dan mereka itu senantiasa menepati janji. Was-sabirina, nah pada ayat ini kita disuruh untuk bersabar. Was-sabirina fil ba'sa'i wadharai wa khinal ba'as. Maka kita harus bersabar menghadapi malapetaka, penderitaan, cobaan dalam keadaan perang. Di ba'as. Ulaika humus shaddaku. Maka itulah orang-orang yang siddiqun. Orang-orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang yang muttaqin, ma'asyiral muslimin. Karena itu kalau orang kemudian ya merasa dirinya bertakwa, dia beriman pada Allah dan hari akhir, maka kehidupannya itu ittijahul akhirah. Tujuannya itu hanya untuk akhirah. Maka dunia itu hanya pernik-pernik kehidupan. Dalam Al-Quran dikatakan zahratul hayatid dunya, hanya bunga-bunga kehidupan saja. Sehingga orang itu kelihatannya dia itu alim, tapi kemudian ketika dia harus berhadapan dengan saudaranya sendiri, itu bisa terjadi permusuhan. Ada orang yang merupakan faqihin atau orang yang faqih, tapi ternyata ketika berhadapan secara muamalah, dia banyak tipu dan curangnya. Berapa banyak orang yang kelihatannya dia mempunyai simat ya atau ciri-ciri daripada orang yang takwa, orang yang warok, orang yang zuhud,
tapi ternyata miwaraihim, dibaliknya mereka ternyata melakukan kemaksiatan. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, ketika kita melihat banyak sekali sele genje ini, ya atau sele genje itu ya adanya kontradiksi, inilah yang dinamakan hayatul at-tanakhudat. Hayatun at-tanakhudat itu adalah hidup yang penuh dengan kontradiksi. Jadi kita harus mujahadah itu kulla yaumin, setiap hari. Tidak ada jeda. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Maka kita berjuangnya itu madin, selamanya ila yaumil qiyamah. Sampai kemudian ya kita menghadapi hari kiamat. Karena itu amanah billahi wal yaumil akhir. Wal malaikati, kalau kita kemudian beristiqomah, pasti malaikat akan membantu kita. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Andaikan orang itu beristiqomah di dalam agamanya, dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah. Pasti malaikat akan membantu. Ya, sebenarnya kita kan dibantu oleh Allah itu hampir setiap saat, ma'asyiral muslimin. Sehingga ketika kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita pada malaikat itu menyebabkan kita menjadi lebih istiqomah. Karena apa? Ada yang namanya ta'yidullah, yaitu adalah dukungan Allah ya kepada kita. Dalam setiap apa yang kita lakukan, Pak, insya Allah itu nanti akan ya, dilindungi, diberikan himayah, diberikan reksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya orang yang beriman harusnya senantiasa sabirun, musabirun. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan lipat gandakan kesabaranmu dan ribatlah, bersiap-siap. Ya, dalam rangka apa? Supaya kita bisa menjaga akidah umat. Dalam rangka apa? Supaya kita kemudian bisa menyeru orang itu untuk beribadah pada Allah dengan menunaikan sholat. Dalam rangka apa? Supaya kemudian kita bisa memastikan orang itu tidak melanggar muharramat. Sampai dalam rangka apa? Kemudian orang itu akan senantiasa mengerjakan yang halal. Sampai bagaimana? Sampai orang kemudian senantiasa menjaga ma'isyah atau penghidupannya senantiasa ya, berasal dari barang yang halal atau tolabul halali. Karena itu ikhwanul fiddin azakumullah wa iyyakum, inilah yang kemudian harus menjadi pegangan kita, bahwa ketika kita menghadapi zaman yang penuh dengan gonjang-ganjing, maka orang yang paling selamat siapa? Adalah orang yang tawakuf. Orang yang senantiasa kemudian dia itu berhenti untuk senantiasa menasihati. Kalau tidak, dia kemudian berhenti sebentar. Setelah itu menasihati lagi. Berhenti sebentar, menasihati lagi. Demikian seterusnya. Seperti sifat daripada Abdullah ya, ibn Umar ketika terjadi perseteruan ya antara Hasan dengan Yazid bin Muawiyah, dua-duanya itu putra daripada sahabat Kanjeng Nabi semua. Satu keturunannya Ali, satu keturunannya Muawiyah. Dan dua-duanya ya berebut dalam rangka untuk mendapatkan kekhalifahan. Karena kekuasaan itu memang menggiurkan, ma'asyiral muslimin. Tapi Rasulullah pernah mengatakan al-imaratu awwaluha nadamatun wa akhiruha khusratun ila yaumil qiyamah. Imarah, kepemimpinan, kekuasaan, legasi, sesuatu yang membuat orang itu dianggap sebagai orang yang berpengaruh atau terdepan, ya. Awwaluha, awalnya itu adalah nadamah, sebuah penyesalan. Karena apa? Banyak aktivitas kita itu yang kemudian hilang. Nanti setelah ini ada hadis berkaitan dengan amanah. Kalau amanah itu dicabut ketika manusia sedang tidur, maka kemudian ketika dia dibaiat atau memegang baiat, ternyata kemudian dia mengkhianati dari perjanjian mulianya tadi. Karena apa? Amanat sudah dicabut. Kelihatannya seperti ibadah, kelihatannya seperti abid atau ahli ibadah, kelihatannya seperti orang yang muttaqin, yang mukminin, tapi ternyata kemudian amanahnya dicabut. Sehingga ketika diberikan amanah, maka dia kemudian lupa. Karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian menjadi kehati-hatian kita senantiasa mujahadah wulir budi
ngrumangsani kalau wong Jawa. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang kemudian bermujahadah, insya Allah dia akan mendapatkan subul atau jalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah perkataan ya daripada Ibrahim Al-Adham yang beliau itu mengatakan, kenapa doa-doa kaum muslimin itu jarang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian ya banyak sekali doa-doa kita itu yang kemudian tersangkut di langit, tidak bisa masuk ya kemudian diistijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah 177 tadi nanti disambung dengan ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat 183. Nanti disambung lagi yang terakhir pada baris yang paling terakhir kiri itu, yaitu berkaitan dengan apa? Dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila hambaku itu bertanya tentangku, katakanlah Allah itu adalah qaribun, sangat dekat sekali. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Maka berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku kabulkan. Idza da'an fal yastajibuli. Sungguh aku akan memberikan makbulan atau pengabulan pada orang yang berdoa. Wal yu'minu bi, tapi syaratnya harus yu'minu bi, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun, supaya kamu mendapatkan irsad. Irsad apa? Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokok daripada doa itu apa? Kalau kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sing penting itu bimbingan. Supaya apa? Kita tidak menyimpang, inhiraf. Inhirafu anil haq, yaitu kita kemudian menyimpang dari jalan yang hak. Inhirafu ya anil Islam, kita inhiraf ya dari Islam. Inhirafu anil iman, kalau kita kemudian inhiraf atau menyimpang ya dari keimanan tadi. Karena itu Ibrahim Adham ya itu kemudian memberikan keterangan pada kita ada 10 faktor yang membuat doa kita itu kemudian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita paparkan itu ternyata sangat berat sekali. Ya. Ketika kita harus la'allahum yarsudun, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, thariqahnya ya atau kemudian jalannya itu sangat berat sekali. Karena itu ma'asyiral muslimin, sifat tabiat jalan dakwah, orang menyeru di jalan dakwah Allah Subhanahu wa taala, minimal dia harus menghadapi 3 kendala. Kalau orang itu berusaha untuk istiqomah jalan dakwah, di jalan Islam, di jalan kebenaran, sabilul haq, ma'iyatul haq wa ma'iyatu ahlil haq. Kalau dia kemudian ma'iyah, ya membersamai kebenaran dan membersamai ahlu kebenaran, maka dia harus menghadapi ya jalan dakwah yang sangat berat. Yang pertama apa? Tulut torik. Jalannya dakwah itu sangat panjang sekali. Kalau jalannya sebuah pemerintahan, jalannya umurnya seseorang, atau jalannya sebuah perkembangan Islam, sebuah daerah, negara, atau ya wilayah, ya itu kemudian ada batas ya atau ada limitasinya. Tapi kalau jalan dakwah itu tulut torik, jalan yang sangat panjang sekali. Terbentang sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman kita sekarang. Karena risalah pertama itu diturunkan kepada Nabi Nuh, karena zaman Nabi Adam ya sampai Nuh itu semuanya masih bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kemudian zaman Nabi Nuh sudah ada penyembahan ya pada Hud, pada Ya'uq, pada Yaqub, ya pada Nasr dan sebagainya, akhirnya mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka risalah dakwah turun saat itu. Maka jalan dakwah itu membentang sejak Nabi Nuh sampai hari kiamat untuk membenarkan manusia supaya kembali kepada jalan yang benar. Rasulullah pernah mengatakan, "Hadza sabilullahu mustaqiman." Ini adalah jalan Allah yang lurus, sambil menggaris-garis yang lurus. Kemudian wa khata khututan an yamini wa an simalih. Kemudian Rasulullah ya kemudian menggaris jalan ke arah kanan dan ke arah kiri.
Maka Rasul mengatakan hadihi subulas syaitan. Ini adalah jalan setan. Sambil beliau membaca ya surah dalam Al-Qur'an, wa ana hadza siratul mustaqima fattabi'uhu. Maka ini adalah jalan yang lurus, ikutilah jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika orang itu menempuh jalan yang lurus, jalannya itu sangat panjang sekali, turut torik. Kemudian yang kedua, yaitu adalah jalan itu sakilul a'ba. Sakilul a'ba itu apa? Bebannya sangat berat sekali. Yang paling ya berat itu apa? Kalau kemudian orang itu ya tidak bisa bersatu. Karena yang disuruh oleh Allah cuma dua saja, bertauhid dengan berjamaah saja. Bertauhid dan berjamaah. Kalau orang itu tidak bisa bertauhid, pasti syirik. Kalau orang itu tidak bisa berjamaah, pasti furqah atau terpecah belah. Maka ma'asyiral muslimin, tugas daripada kaum muslimin, dimanapun mereka berada, di organisasi pun mereka itu tempat tinggal, dimanapun mereka itu dengan background golongan apapun, senyampang mereka masih menyeru pada Quran dan Sunnah, maka hadapilah dengan andab asor kalau orang Jawa. Andab asor itu apa? Dengan rendah hati. Man tawaddo'a, ya barang siapa yang bertawadhu di hadapan manusia, rafa'ahullah, pasti Allah akan mengangkat derajat. Karena itu ma'asyiral muslimin, jalan yang lurus tadi, sakilul a'ba, bebannya sangat berat sekali. Memeras ya tenaga, mencucurkan air mata, bahkan kemudian menangis dengan tangisan darah sekalipun. Karena apa? Karena saking beratnya. Pernah Rasulullah itu kemudian dihisar. Dihisar itu apa? Diisolasi oleh kaum Quraisy itu sampai 3 tahun. Tidak bisa makan, tidak bisa bermuamalah, tidak bisa mengawinkan antara satu dengan kabilah yang lain. Sehingga beliau itu dihisar dalam keadaan kekurangan semuanya. Sampai-sampai Sa'ad bin Abi Waqqas, yang itu anak bibinya Rasulullah, ketika sedang kencing itu, ya ternyata kencingnya itu natap ya kepada sesuatu yang benda keras. Diambil ternyata kulit onta. Itu kemudian dibersihkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian dimasak untuk dimakan, ma'asyiral muslimin. Antum tahu Yahya Sinwar ya, pejuang Palestina kemarin yang meninggal, yang dikepung oleh ya ratusan bahkan ribuan tentara Israel. Beliau hanya dengan 3 pasukannya saja. Beliau dan 2 ajudannya saja. Ketika beliau syahid, meninggal, kemudian diotopsi oleh pemerintah Israel, maka dilihat ya di perut beliau 3 hari tidak makan. Kita baru puasa 1 hari saja, ya untuk iftar atau untuk berbuka puasa, wah kolak wis cumepak. Atau kemudian makanannya ya istilahnya gaspol rempol semua. Akhirnya apa? Sunah-sunah Kanjeng Nabi kadang-kadang lupa. Kenapa kok lupa? Karena doa yang paling mustajabah itu letaknya ketika pada saat iftar. Dan doa Allahumma innaka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu doa muqaddimah saja. Setelah minum kemudian doa zahabat doma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah, baru kita berdoa sebelum makan saja. Dan doa itu kemudian ya merupakan doa yang paling mustajabah. Jadi kalau antum mempunyai hajat, ya maka kita harus mapaki. Mapaki itu kita harus menyambut ya daripada ya fursoh atau kesempatan yang mustajabatan tadi, dalam rangka kita kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang lupa. Karena apa? Sing didelok itu marjan, sing kinclong-kinclong. Ya, atau kolang-kaling ya, sing pating kemerambul ya. Atau beberapa makanan ya, semua disiapkan di meja. Tapi kalau antum lihat di Palestina, itu mereka hampir 1,5 tahun lebih mereka itu kekurangan makan, baik penduduknya maupun pejuangnya. Mereka setiap hari itu berjuang hanya dengan menggunakan 1 kurma saja. Ya, 1 hari prajuritnya hanya memakan 1 kurma. Persis seperti Kanjeng Nabi ketika berangkat perang Tabuk. Kalau Kanjeng Nabi malah lebih ekstrim lagi. 1 kurma untuk 10 orang. Apa? Klungsune dimuti ya dibilang. Cuma ngemut klungsu.
Kalau milenial kita sekarang dikasih beban seperti itu, kira-kira apa? Bahaya. Ya. Merasa tidak akan bisa kuat menang. Karena apa? Badannya tidak terbiasa dengan musabiron, yaitu mereka tabah dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Karena itu ikhwanillah, yang kurang daripada generasi ini apa? Baksu ruh at-tahadi. Baksun itu apa? Membangkitkan. Ruh itu apa? Spirit. At-tahadi itu apa? Tantangan. Jadi kalau manusia itu tidak pernah menghadapi tantangan, pasti gampang ceklekan. Nek wong Jawa gampang jegot. Gampang jegot itu apa? Gampang ngambek. Sehingga kalau orang itu ngambek, kemudian dia cuma blaming by self, yaitu menyalahkan diri sendiri, ujung-ujungnya apa? Kena penyakit yang jenenge keronto-ronto. Ya, tahu ya penyakit keronto-ronto. Ya, keronto-ronto cuma menyalahkan diri sendiri terus. Kok ini toh, kok ini, lau. Kata Rasulullah, ya, wala taqulu lau. Jangan sampai jenengan semua, jangan sekali-kali kita mengatakan lau. Lau itu apa? Jadukno. Wala taqulu lau. Karena apa? Wala taqulu lau. Fa in kana lau tuftahu abwabas sayatin. Karena kalau kita ngomong jadukno atau lau, maka itu adalah pintu masuknya setan. Nah, setan itu mempermainkan kita dengan apa? Yaitu dengan menyalahkan diri sendiri. Ya, menghakimi diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Akhirnya apa? Ya bundir. Tahu ya, orang bunuh diri itu karena apa? Merasa tidak berguna lagi. Merasa hidupnya itu pesimistik. Ya, merasa hidupnya itu tidak diperlukan oleh orang lain. Sehingga di Jepang itu yang penuh dengan filosofis keberanian, zen, samurai dan sebagainya. Tapi mereka itu kalau sudah kehilangan semangat, mereka masuk di dalam hutan di tengah Tokyo itu yang namanya hutan pantang kembali. Di mana di situ mereka bundir. Sehingga palang merahnya Jepang itu hampir setiap hari itu beroperasi di situ untuk mengambil mayat-mayat orang yang bunuh diri. Karena apa? Putus harapan. Karena manusia itu harusnya mempunyai yang namanya choice yang benar. Ya, life is choice. Hidup itu adalah pilihan. Cuma orang itu memilih apa? Illusion choice. Illusion choice itu apa? Pilihan ilusi. Kelihatannya real tapi ternyata kemudian tipu-tipu atau fata morgana. Bagaimana orang melihat di jalan yang sangat panas ngentak-ngentak gitu, ketika dia haus sekali, maka di kejauhan pasti ada seperti air. Itu namanya fata morgana. Kalau diparani, kalau kemudian dia ikuti, kalau kemudian dia dekati, ternyata isinya apa? Isinya cuma pantulan cahaya yang menyerupai air karena ilusi itu berada di dalam kepalanya. Anak-anak kita dulu sering dideni dengan apa? Dengan pocongan. Ya, Pak? Waktu tetek tektur itu lali budene itu nyampir ruko urung dientas. Karena kulino ndelok filme Susana, maka ketika kemudian dia melihat ada pating semlampir ruko tadi, maka pikirannya itu mengatakan itu pocong. Ujung-ujungnya apa? Lari. Karena hantu itu menurut ilusi setiap negara atau budaya tertentu. Coba sampean cari pocong di Amerika, kan enggak enak. Ya enggak? Enak kan cuma di Indonesia tok kan? Karena apa? Tata kuburnya dengan menggunakan pocongan. Tapi dengan mencari hantu di Amerika, mesti setelannya necis. Dracula, ya apa enggak? Atau kemudian Avenger itu mungkin The Venom, bentuknya seperti monster dan sebagainya. Nah, itu mereka kemudian sesuai dengan seleranya masing-masing. Kalau di Cina, seperti dinasti Manchu itu.
Ya, vampirnya itu mencolot-mencolot dengan memakai pakaian zaman dinasti Manchu. Jadi hantu jenengan golek buta ijo ya, yang Cina yo rene. Ya, kalau jenengan di Jepang ya mencari hantu kuntilanak tidak ada. Adanya siapa? Naruto Shippuden. Jadi jenengan ya isinya ya sesuai dengan budaya masing-masing. Kenapa? Ilusi itu ditanamkan oleh setan. Sehingga tiap daerah itu mempunyai hantunya masing. Wong Jawa itu ya hantunya banyak. Orang Asia itu hantunya banyak sekali. Ya. Kalau kemudian di sini ada begecil, di Jepang ada Pokemon. Foto-foto cilik kan. Kalau di sini ada aji-aji ya, kakang kawah, adi ari-ari bisa mecah dirinya menjadi beberapa banyak. Di Jepang itu ya Naruto bisa memecah diri menjadi 1000 bayangan kan begitu ya, bodoh aja. Bodoh takhayule kan begitu ya. Karena itu ma'asyiral muslimin, jalan dakwah itu memang sangat panjang sekali. Bebannya sangat berat, tapi orang yang mendukung itu sedikit. Hilatul ansor. Hilatul ansor itu apa? Penolongnya dakwah, penolongnya Islam, penolongnya kebaikan, yang menolong ma'iyatul haq wa ma'iyatul ahlil haq itu jumlahnya sangat sedikit dan terbatas, alias edisi terbatas. Karena itu kalau jenengan menyeru seseorang untuk kembali kepada kebenaran, kok gak enek yang kemudian istilahnya singgape ora usah baper. Kenapa kita tidak boleh baper? Karena Nabi Syam'un yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ya kepada Anas bin Malik berkaitan dengan hadis Lailatul Qadar yang beliau itu beribadah selama 83 tahun dan beliau itu kemudian ya siangnya untuk berjihad, malamnya untuk ibadah, siangnya disambi dengan puasa dan berjihad di jalan Allah itu berlangsung selama 83 tahun. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, mana mungkin kami yang umurnya cuma sittina wa sab'ina sanatan 60 sampai 70 ini bisa menyamai Sam'un?" Maka beliau mengatakan bisa. Dengan cara bagaimana? Hikmatul Lailatul Qadar fi sahri Ramadan. Jadi Allah itu menyembunyikan Lailatul Qadar itu di dalam ya bulan Ramadan. Jadi kalau jenengan mencari Lailatul Qadar itu dari 1 Ramadan sampai 29 Ramadan wis jenengan pokoke kabeh mesti ketemu. Iya apa enggak? Mesti ketemu. Ya, jadi tidak usah kemudian mengayuh bagio terlalu berlebihan, harus kemudian istilahnya diistimewakan satu dengan yang lain. Jadikanlah semua bulan Ramadan itu istimewa. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, jadi bulan Ramadan itu adalah unzila fihil Quran. Jadi kalau Allah menyebut sahrun berarti 30 hari itu. Bukan salah satu hari saja. Bukan turunnya Al-Quran ya ke Baitul Izzah tanggal ya 17 Ramadan itu tak saja bukan. Tapi Allah menyebut di dalam ya, Al-Quran apa syahru Ramadan alladzi unzila bihil Quran. Jadi 1 bulan itu ma'asyiral muslimin kita harus genapi semua ibadah kita. Karena di dalamnya ada apa? Hudan. Ada petunjuk, bayinat, ada bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita beribadah. Wa bainati minal huda wal furqan. Karena petunjuk itu akan membawa pada furqan. Furqan itu apa? Kuwatun nufus ma yufarriquna bainal haq wal batil. Kekuatan jiwa yang mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi kalau jenengan itu masuk pada bulan Ramadan, 30 hari itu semua maka jenengan nanti pasti akan mendapatkan hudan, bayinat, wal furqan. Dan semuanya itu didapatkan kalau jenengan menggenapi semuanya tadi. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya, famang sahida minkumus sahra fal yasum. Maka apabila bulan hilal itu sudah kemudian keluar, maka fal yasum, maka kita harus berpuasa. Tapi Allah masih memberikan keringanan di situ. Wa man kanat maridun au ala safarin fa iddatu min ayamin. Jadi kalau jenengan dalam keadaan berpergian atau sakit
Ya, maka jenengan masih diberikan rukhsah atau keringanan dengan bisa ya nyaur pada waktu yang lain. Kadang-kadang orang tidak mau nyaur kok gak enak pol ya. Ibu-ibu kan biasanya kalau keterak men itu kan nyaure rada berat Bu. Tapi tahukah jenengan dalam hadis itu dikatakan dalam kitab Nasaikhul Ibad, man yu'tal rukhsata minallah, barang siapa yang mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, ya'ti ajron kal jibalil arrafah, maka Allah akan mendatangkan pahala sebanyak bukit Arafah. Bayangkan. Jadi kalau jenengan tuh mengambil rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala jenengan malah besar. Jadi kalau jenengan itu ya wa mangkana maridun au ala safarin, kok kemudian kita nyaur pada tempat yang lain, pahalanya sangat banyak sekali. Ya. Jadi Allah mendefinisikan pahalanya itu kal jibalil Arafah, seperti bukit Arafah. Jadi rukshoh-rukshoh tadi, ya, misalnya ada orang tua sudah tidak bisa puasa lagi, atau ibu-ibu hamil saja, ya, hamil terus ya, orang mandek-mandek ya, maka kemudian rukshohnya sangat sulit sekali, ya maka bisa dibayar wa alaladina yutikunahu ya fidyatun ta'amun miskin. Maka dia boleh memberikan fidyah yang diberikan pada orang miskin. Semuanya ya murunah. Jadi syariat Allah itu murunah. Murunah itu apa? Lentur dan penuh dengan barokah. Orang yang mengambil keringanan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Orang yang menunaikan kewajiban tepat waktu itu pun juga dijanjikan dengan pahala yang banyak. Jadi semuanya dapat pahala, ma'asyiral muslimin. Kenapa kita harus baper menghadapi kehidupan ini? Kenapa hati kita menjadi tidak enak? Kalau antum tidak bisa ya hajinya itu haji ifrat atau haji kiron yang harus pakai ikhram terus ya berat, maka jangan bisa pakai tamatuk. Ya ikhram dulu baru kemudian dibatalkan ya ketika jenengan bisa melakukan umroh ya. Setelah itu kemudian jenengan menunggu sampai hari tarwiyah, maka jenengan karena kemudian tidak pakai ikhram terus akhirnya membayar dam. Kalau jenengan tidak duit, nggak mau bayar dam, ya puasa. Ya, jenengan itu di Masjidil Haram selama 3 hari, nanti kemudian ya tambah puasa lagi setelah pulang di negerinya masing-masing. Kalau jenengan lali nggak bayar dam. Begitu mudahnya ajaran Islam. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian jalan dakwah itu memang berat. Karena itu supporting sistemnya itu dongo. Cuma dongone kuwi itu kadang-kadang sulit untuk dikabulkan. Karena apa? Kecandet terkendala dengan 10 hal tadi. Kembali lagi kita kepada ya, kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya ketika kita ya as-sabirina fihim fidinihi kal qabidi alal jamri, memegang agama seperti memegang bara api, berat sekali karena apa? Kadang-kadang kita berdoa untuk dienteng oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita belum dibantu. Hidup masih terasa sangat berat sekali. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, hampir semua kisah di dalam Quran itu semuanya pertolongannya lewat doa semua. Nabi Yusuf berdoa sehingga menjadi pejabat di Mesir. Nabi Sulaiman berdoa, Robbi firli wahabli mulkan la yambaghi min ahadim min ba'di. Robbi firli, Gusti Allah, ampunilah dosaku dan berilah aku kerajaan yang tidak akan pernah diberikan kepada orang lain. Nah, kalau sudah disebutkan kerajaan itu dalam Quran berupa apa? Menguasai binatang, maka kemudian tidak akan pernah ada lagi orang yang bisa menguasai binatang, jin dan makhluk itu ya setelah Sulaiman. Kalau Angkling Darmo itu kemudian bisa ngomong ya berubah menjadi meliwis putih, ya terserah Angkling Darmo saja. Ya pada Angkling Darmo bisa ngomong dengan binatang kan? Ya. Tapi itu kan tidak terbukti. Tapi Nabi Sulaiman itu memang berdoa dalam Al-Quran. Robbi habli mulkan la yambaghi ya mimba'di. Akhadan mimba'di. Kemudian kenapa kok tidak dikabulkan? Yang pertama adalah
araftahumullahu falam tu'addi huquqaha. Jenengan mengenal Allah, jenengan tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, jenengan mengilmui tentang iman pada Allah Subhanahu wa taala, falam tu'addi huquqaha, tapi tidak berusaha untuk kemudian memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Membuat doa kita tidak dikabulkan. Araftumuhumullah, jenengan mengetahui makrifat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata jenengan tidak menunaikan apa-apa yang menjadi kewajiban jenengan pada Allah. Hak-haknya Allah tidak dipenuhi. Apa haknya Allah Subhanahu wa taala? An ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jenengan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Ini yang pertama. Kalau kita masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kita belum memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini yang paling berat. Ya. Wa an taqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jenengan berpegang teguh pada Al-Qur'an. Caranya bagaimana? Wa la tafarraqu. Jangan sekali-kali terpecah belah. Ini paling abot. Ya, paling berat. Dulu Syarikat Islam itu didirikan tahun 1901 oleh Haji Saman Budi dari Lawean Solo. Ya, pertama kali Syarikat Dagang Islam. Kemudian tahun 1905, kira-kira jenengan masih jadi nopo yang 1905. Itu kemudian didirikan Serikat Islam atau SI. Jadi Serikat Dagang Islam diubah menjadi Syarikat Islam oleh Hos Cokro Aminoto. Dan kemudian berdirilah sebuah organisasi Islam yang membentang sejak Aceh sampai kemudian Nusa Tenggara Barat. Yang itu semuanya kemudian menggaungkan tentang Islam. Dengan bayangkan saja, tahun 1918 itu majalah di Solo namanya Jawa Hiswara itu pernah menerbitkan sebuah artikel yang menggambarkan Nabi itu suka khamr. Kira-kira kaum muslimin nesu betul. Marah itu masyarakat muslimin. Sehingga Hos Cokro Aminoto itu mengumpulkan di Taman Bungkul sejak Taman Bungkul sampai Kebon Rojo. Karena Kebon Rojo itu dekatnya Menur itu loh. Bayangkan Al-Falah Bungkul itu makamnya Sunan Bungkul sampai kemudian daerah Menur sana itu dipenuhi manusia, dikumpulkan oleh Hos Cokro Aminoto, dihitung oleh pemerintah Hindia Belanda jumlahnya kira-kira 30.000. Ada demo di Indonesia yang jumlahnya sampai 30.000. Dan zaman itu menungsone dididik masyarakat muslimin. Jadi mereka itu datang dari seluruh penjuru tanah Jawa untuk kemudian memprotes. Dikumpulkan oleh Hos Cokro Aminoto tahun 1918. Jadi zaman bahaya sekali. Jadi kaum muslimin itu kekuatannya luar biasa zaman itu. Jamaahnya sangat kuat sekali. Sehingga ketika Masumi berdiri, maka dia menjadi langsung super power, mendapatkan kemenangan 30%. Sekarang tahun 1999 pemilu kaum muslimin, seluruh partai yang berbasis Islam dari PAN, PKB, PKS, kemudian juga PBB dan semuanya kalau dikumpulkan 20% tidak nyampe. Ya enggak? Tapi Masumi itu pernah mencapai sampai 30%. Saking apanya anjrah ajaran Islam, populer ajaran Islam itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka mendapatkan banyak sekali rintangan tadi. Ariftuhumullah, mereka mengenal Allah, tapi kemudian apa? Lupa dengan apa? Persatuan tadi. Sehingga akhirnya 1920 maka kemudian setelah demo tadi itu kemudian SI itu kemudian dimasuki oleh anasir komunis. Sehingga pendirinya sendiri yang juga berguru muridnya daripada Hos Cokro Aminoto, Semaun, Darsono, Muso,
Ya, Alimin. 4 ini kemudian mendirikan yang namanya SI Merah. Ya, di Semarang. Ujung-ujungnya apa? Jadi PKI. Di PKI itu pecahannya Serikat Islam tapi merah. Karena apa? Doktrinasi daripada orang-orang Yahudi lewat ajaran komunis yang diajarkan oleh Karl Marx dan kemudian diajarkan pada orang-orang Eropa yang sosialis komunis dan masuk di Indonesia namanya Sneflit, itu kemudian mengajarkan pada Alimin, Darsono, Semaun dan Muso, ujung-ujungnya apa? Jadi komunis. Sehingga akhirnya apa? Terpecah belahlah ya SI tadi. Sampai Orde Baru SI itu hancur, tidak ada suaranya belas. Ya. Yang dulu anggotanya hampir 2 juta, zaman 1920-an, maka ketika kemudian sudah pada era Orde Baru, habis terserap di berbagai macam anasir umat Islam. Karena apa? Ya, karena kemudian mereka tidak bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan. Jadi bak suruh atahadi, yaitu kita membangkitkan semangat untuk kemudian menghadapi tantangan, itu dalam rangka kita bergandeng tangan. Karena rukun ukhuwah itu apa? Ta'aruf. Kita harus mengenal dengan baik. Ya, rukun ukhuwah itu apa? Tafahum, saling memahami. Ya, kalau sudah saling memahami apa? Takaful, yaitu kemudian saling senasib dan sepenanggungan. Dulu Muhammadiyah dengan NU itu masalah sarung sama masalah celokno itu gegeran. Itu zaman tahun 60-an sampai ya 80-an itu seperti itu. Ya, antara sekolah Ma'arif dengan sekolah Muhammadiyah itu kalau ketemu mesti tawur. Ya, karena apa? Vibe-nya itu adalah ya dengan perpecahan tadi. Sehingga kunut dipermasalahkan, Sayyidina dipermasalahkan. Niatnya harus kemudian diunek nih apa enggak, itu kemudian juga ya diundat dan sebagainya. Akhirnya apa? Sulit untuk kemudian bersatu. Sedangkan pendiri Masyumi itu adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi bukan karena politiknya, karena itu Hoscokala Aminato mengatakan kalau kamu itu kemudian memperjuangkan Islam, satu itu semurni-murninya akidah. Semurni-murninya akidah. Ya, sebaik-baiknya yaitu adalah sistem ekonomi yang bisa membangkitkan ekonomi umat. Ya, kemudian secerdik-cerdiknya itu secerdik-cerdiknya siasat, yaitu bagaimana cara berpolitik. Karena berkaitan dengan ya ibadah saja itu tukaran, apalagi berkaitan dengan politik. Karena politik itu ada ya pemanisnya, ada yang namanya kekuasaan, ada yang namanya fasilitas, ada yang namanya uang, ada yang namanya palungguan, derajat, pangkat, semat, keramat, ini bahaya ini. Ya, jadi rebutan itu derajat, pangkat, semat, sama keramat. Kalau keramat itu antara Bang Imaduddin sampai ya Mbak Alawi itu loh, ini kan rebutan keramat saja kan. Ya. Rebutan ya daripada yang dikultuskan. Atau kemudian ya derajat, derajat biasanya ya akan selalu diperebutkan antara satu dengan yang lain. Wah masih songo ya, kita masih menerangkan satu dulu ya. Insya Allah ya waktu Isya sudah datang, Insya Allah kita teruskan ya di lain waktu. Mudah-mudahan jenengan ya bisa senantiasa, karena minggu depan mungkin kita sudah memasuki bulan Ramadan. Dan taklim kita mungkin libur dulu ya, sampai insya Allah ya bulan Syawal. Semoga kita bisa meneruskan materi kita berkaitan dengan itu. Mungkin kalau saya ngisi waktu subuh, kuliah subuh nanti insya Allah saya teruskan lagi ya. Kayak materinya nggak nyandet dan antum masih bisa ya, mendapatkan ya terusan daripada kenapa doa kita kok tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah demikian akhirnya. Moga-moga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bisa bermujahadah ya ala siratal mustaqim dan senantiasa mendapatkan sakinah di dalam hati kita, sehingga dengan sakinah itu kita bisa mempererat yang namanya yaitu adalah misakul wasik. Misakul wasik itu adalah ikatan yang kokoh,
sehingga akan membangun ukhuwah yang paripurna, sehingga insya Allah moga-moga kita senantiasa yang mendapatkan ta'yid atau dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittinabah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alhu Indonesia aminatan mutmainnah. Allahumma ja'alhu Indonesia aminatan mutmainnah. Allahumma ja'alhu Indonesia aminatan mutmainnah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.